Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia serta kepada keluarga dan semua sahabatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ratu Siti Fitria Kotrunada akan mempresentasikan secara online mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Ratu Siti Fitria Kotrunada. Adapun materi-materi yang akan saya bahas adalah 1. Pengantar tafsir Al-Quran. 2. Al-Quran sebagai kitab wahyu. 3. Asbabun nuzul dan klasifikasinya. 4. Nas dan mansukh. 5. Muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. 6. Struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. 7. Al-Amthal fil Quran. 8. I'jazul Quran. 1. Pengantar tafsir Al-Quran. Khairukum ma ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits riwayat Imam Bukhari. Hadits ini dari sahabat Utsman bin Affan yang membukukan Al-Quran lalu dikirim mushafnya ke berbagai daerah bersama pengajarnya, syekh yang mempunyai standar mengajar Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, Abi Abdurrahman As-Sulam, dikirim ke Kafah dan beliau mengajar selama 40 tahun lamanya. Lalu seorang murid bertanya, "Wahai guruku, apa yang memotivasimu duduk di sini dan betah mengajar Al-Quran?" Lalu sang guru menjawab, "Yang membuatku betah mengajar Al-Quran adalah hadis itu, yang dimana aku ingin menjadi sebaik-baik manusia. Al-Quran sebaik-baik ilmu, maka mengamalkannya itu sebaik-baiknya amal. Iblis diusir dari surga sebab sombong, tidak memiliki adab, tamak, dan juga hasad. Menata serta membersihkan hati untuk menyerap keberkahan ilmu. Yang membedakan manusia pintar itu adalah himmah, cita-cita." Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang transenden, tidak terbatas atau tak terhingga. Dalam internal waktu 14 abad ke belakang, tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam memahami fenomena wahyu, kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah, hadis, atau para sahabat yang mengikuti kehidupan beliau. Adapun dalil naqli Al-Quran tentang tugas Rasulullah SAW. Tugas Rasulullah untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. 1. Agar manusia berfikir. Diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. 2. Menjadi petunjuk. Diterangkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 64. 3. Berbuat adil di antara manusia. Quran surah An-Nisa ayat 105. Dengan inspirasi petunjuk sepenuhnya dari Allah. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, lafzan wa ma'nan minallah. Quran surah 2 ayat 4, Quran surah 69 ayat 38 sampai 45 dan sebagainya. 1. Proses kondisifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat melalui hafalan dan tulisan, sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. 2. Ada tradisi sanad dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar, masih sama seperti yang dibaca Rasulullah SAW. 3. Kitab yang terjaga keotentikannya. Wahyu tanzil, turunnya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz, lalu ke Baitul Izzah, dan 3 diturunkan secara bertahap ke bumi, dibukukan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Utsman bin Affan atau yang kita kenal sekarang sebagai Mushaf Utsmani, dan dijaga oleh sanad. Asbabun nuzul dan klasifikasinya. Para ulama salaf maupun khalaf dari kalangan musafirin khususnya mereka sepakat pentingnya untuk mempelajari tentang asbabun nuzul ketika memahami satu teks ayat untuk memahami latar belakang masalah agar bisa menggambarkan suatu masalah secara utuh dan komprehensif. Ketika kita bicara tentang satu ayat, itu berarti kita bicara satu hukum yang ada di ayat tersebut. Ada istinbatul ahkam.
Orang yang menggali suatu hukum dari Al-Quran tetapi tidak mempelajari asbabun nuzul, dikhawatirkan akan terjadi pemahaman yang separuh-paruh, parsial, sehingga rusak kandungan isinya dan maksud ayat tersebut. Suatu ayat turun karena adanya suatu peristiwa, lalu turun ayat untuk menjawab suatu persoalan hidup secara tuntas dan totalitas. 2. Suatu peristiwa berupa pertanyaan, ruh, dan lain-lain. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan masalah. Terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. 1. Terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu tanpa ada muatan hukum. 2. Suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Muhammad SAW yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Adapun contoh asbabun nuzul, turunnya surah Al-Ikhlas karena pada zaman dahulu orang-orang musyrik membuat Tuhan-Tuhan sendiri untuk menyelesaikan masalah hidup manusia yang begitu banyak. 2. Turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas, Mu'awwizatain, ketika Nabi disihir 11 buholnya diambil dengan penyihir tersebut, lalu dibacakan dua surah tersebut yang berjumlah 11 ayat dan terlepaslah 11 buhol Nabi yang terkena sihir tadi. Baik, lanjut ke materi berikutnya, itu materi yang keempat, nas dan mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Pengertian nasakh secara bahasa. Bagaimana yang disebutkan Al-Sayuti dalam Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah menghapus, al-tabdil menggantikan, al-tahwil mengalihkan, al-naql memindahkan. Dari segi bahasa, nas bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Misalnya dalam kalimat yang artinya angin telah menghapus jejak suatu kaum, matahari menghilangkan kegelapan. Sedangkan secara istilah, nas adalah ketika suatu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapus hukum ayat yang turun lebih awal. Ini disebut nas, dan ayat yang turun lebih awal disebut mansukh. Itulah penjelasan nas dan mansukh. Adapun beberapa syarat nas. 1. Hukum yang dihapuskan adalah hukum syara. 2. Dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansuhkan. 3. Perkara yang dimansuhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Bagaimana cara mengetahui adanya nasih mansuh? 1. Riwayat yang jelas dari Nabi atau sahabat. 2. Ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasih dan mansuh. Dan yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat yang turun di akhir. Hikmah adanya nas dalam Al-Quran. 1. Memelihara kepentingan hamba. 2. Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. 3. Cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Materi kelima, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa. Muhkamat berarti ayat Al-Quran yang jelas. Secara bahasa hakama yahkum berasal dari kata yang berarti memutuskan dua hal. Secara istilah, suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan mutasyabihat sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaan dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kepada manusia agar berpikir dan mengungkap rahasianya.
Contoh muhkamat, perintahnya sangat jelas, tidak serupa. Dalam surah Al-Hujurat, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk kemudian Allah jadikan berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Contoh mutasyabihat, hakiki, yaitu apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti sifat-sifat Allah. Dalam surah An-Nur ayat 4, haram menyebar fitnah perzinahan tanpa 4 orang saksi. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, hukuman cambuk 80 kali jilid dan tidak sah menikahi adiknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228, para istri yang diceraikan wajib menahan diri 3 quru. Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Contoh, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung prinsip bagi manusia seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada kedua orang tua, larangan membunuh, berzina, dan mencuri, serta lain-lain. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah. Selain itu, ayat-ayat yang sudah dibatalkan dan yang tidak dilaksanakan juga termasuk kategori mutasyabihat. Adapun ilmu-ilmu yang mendarah daging itu pilarnya ada 4 dalam tafsir Al-Baghawi. 1 taqwa, 2 tawadhu, 3 zuhud, 4 mujahadah. 6. Struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa wahyu yang perlu dipelajari yang terkait dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi awajil la'allahum yattaqun. Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Struktur bahasa Arab dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam. As-Sunnah pula ialah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, dan pengakuan atau takrir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana bahasa yang paling fasih, jelas, kuat, dan maknanya lebih cocok jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia diturunkan kepada Rasul yang paling mulia pula. 2. Perintah Al-Amr adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu dengan sighoh yang menunjukkan perintah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah di dalamnya. Contoh yang lebih tingginya itu seperti Allah dan Rasulnya. Yang lebih rendah kedudukannya seperti manusia, mukallaf. Jadi amr adalah perintah Allah yang harus dilakukan oleh mukallaf. Jadi amr adalah perintah Allah yang harus dilakukan oleh mukallaf pada sesuatu yang diperintahkan untuk mengeluarkannya. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. 1. Ayat pasif Al-Khobar dan ayat pasif Al-Insya. Pengertian ayat pasif Al-Khobar dalam bahasa balaghah ialah ayat berita yang boleh jadi membawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Contoh, manusia itu apabila bersatu umpama gigi-gigi di beres yang membawa maksud kebenaran manakala kuda itu jauh lebih daripada kapal terbang dan membawa maksud penipuan. Ayat pasif Al-Khobar dalam Al-Quran ialah surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Adapun fungsi sighah amar, yakni amar hukum asalnya adalah menunjukkan perintah wajib tetapi terkadang memiliki banyak variasi dalam penggunaannya, sehingga memiliki makna yang berbeda sesuai dengan korinahnya, diantaranya sebagai berikut. 1. Nadb, artinya sunnah, seperti firman Allah, Quran Surah An-Nur ayat 33. 2. Mukatabah, adalah usaha memerdekakan diri seorang budak dengan membayar sejumlah harta, dengan cara angsuran kepada tuannya, pemiliknya. 3. Irsyad, artinya memberi pengarahan seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. 4. Ibahah, artinya kebolehan, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. 5. Tahdid, artinya ancaman, seperti firman Allah Quran Surah Fussilat ayat 40. Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 6. Ta'jil, artinya melemahkan, seperti firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. 7. Ta'dib, artinya adab kesopanan, seperti sabda Rasulullah SAW. 8. I'tibar, artinya pengambilan ibarat, seperti Quran Surah Al-An'am. Al-Nahi, Al-Nahi hukum asalnya adalah menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Makna yang berbeda sesuai dengan korinahnya. 1. Haram. 2. Makruh. 3. Doa. 4. Putus asa. 5. Memberi nasihat.
Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk itu mengkajinya merupakan kewajiban khususnya bagi para penikmat kajian usul al-fiqh. Merupakan salah satu rukun pembahasan dalam ilmu usul al-fiqh, khususnya dalam masalah penunjukan lafaz atas makna atau istilah. Materi selanjutnya yang ketujuh, al-amthal fil Quran, permasalahan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan kandungan 5 macam. 1 halal, 2 haram, 3 muhkamat, 4 mutasyabihat, 5 permisalan dalam Al-Quran. Pun contoh permisalan dalam Al-Quran. 1. Permisalan kehidupan manusia yang fana. 2. Permisalan orang yang suka menggunjing atau ghibah. 3. Permisalan orang yang menyekutukan Allah. 4. Permisalan orang yang bergantung kepada selain Allah. Klasifikasi permisalan. Menyimpan perumpamaan. Di dalamnya tidak ada kata matal. Contoh, ketika Bani Israel disuruh menyembelih sapi yang pertengahan untuk sesuatu yang ideal. Jadi tidak kurang, tidak lebih ideal. Dan ketika orang menggunakan hartanya tidak kikir dan berlebihan atau bersahaja. 2. Perumpamaan secara jelas atau langsung yang diungkapkan dengan kata matal. 3. Tidak menggunakan kata-kata jelas untuk permisalan. Contoh, toleransi atau menghargai, tidak mengganggu agama atau pendapat orang lain. Materi yang terakhir, i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran, berarti melemahkan, menundukkan atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Klasifikasi mukjizat Al-Quran. 1. Mukjizat hissi. Contohnya mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad, yang mukjizatnya hanya sementara dan ada saat masa kenabian itu saja, tidak bertahan lama sampai saat ini. Jika nabinya wafat, maka hilanglah mukjizat tersebut. 2. Mukjizat aqliyah atau maknawiyah. Diketahui atau dipahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuan untuk membedakan apa yang difikirkan serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Contoh Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Imam Al-Qadiyad menjelaskan tentang aspek kemukjizatan Al-Quran. Bentuk susunannya yang menakjubkan, uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Sekian presentasi dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan kedepannya saya bisa memberikan presentasi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.